seperti kita tahu kita masih dalam masa-masa berat, masa-masa sulit, masa-masa pandemi. Banyak banget yang terkena dampak, mau sektor apa semua. Nah, salah satunya adalah dunia pendidikan. Ya. Nah, ini dia, bukan Tonight Show namanya kalau kita tidak bisa ngobrol langsung dengan Mas Menteri Pendidikan kita. Yeay, ini keren banget ya. Beliau juga baru bikin Instagram. Banyak banget nih followersnya. Nggak langsung sih. Pasti. Oke, spesial malam ini kita sudah terhubung langsung dengan Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Makarim. Halo Mas Menteri. Halo, selamat malam. Mohon maaf kita ganggu nih di sela-sela kesibukannya. Vincent, Desta, Enzi, Hesti, apa kabar? Baik. Terakhir kita ketemu Mas Menteri main ke sini ya, main ke games studio. bareng. Sibuk, Mas Menteri sibuk. Terus terakhir ketemu juga kayak beberapa menit lalu ya nggak sih? Mas Menteri, ini dalam kondisi pandemi seperti ini kan banyak sekali krisis yang terjadi termasuk pendidikan. Ini gimana Mas? Pasti pusing banget ya? Mumet deh pas ini. Ya, kalau saya harus jujur pusing ya. Luar biasa siang, pagi, malam. Selalu ada krisis, banyak sekali masyarakat kita yang tertantang, banyak yang menderita. Kita ada krisis kesehatan, kita ada krisis ekonomi, kita ada krisis pembelajaran. Dan ini merupakan waktu untuk kita bergotong royong ya sebenarnya, bersatu gitu. Tapi tentunya situasinya sangat tidak kondusif. Jadi ya pusing, tapi di dalam semua krisis itu kan ada kesempatan untuk membantu lebih banyak orang. Gimana menurut Mas Menteri masa depan generasi muda kita pada masa pandemi ini? Karena kan udah ada kayak gap nggak sih? Iya, kayak udah dipetain nggak sih dulu tuh kayak generasi milenial, generasi Z, apa mungkin ada Generasi sekarang pandemi. Udah ada generasi baru ya, generasi pandemi, gitu. generasi virtual. Jadi kalau saya suka sering berbicara juga dengan menteri-menteri pendidikan lainnya di luar negeri dan pakar-pakar pendidikan di dalam negeri dan di luar negeri. Dan kayaknya konsensusnya adalah bahwa kualitas pembelajaran di masa pandemi ini karena sulitnya beradaptasi dengan sistem PJJ itu pasti output pembelajaran menurun di jangka pendek, itu pasti. Tapi ada berbagai macam dampak atau kesempatan untuk kita melakukan akselerasi perubahan. Jadinya ada beberapa hal yang positif. Di dalam semua krisis adalah suatu kesempatan untuk kita melakukan perubahan dengan cara yang lebih cepat. Saya kasih contoh. Belum pernah kita melihat jumlah orang tua yang sekarang terlibat jauh lebih aktif di dalam pendidikan anak. Saya baru sekarang, iya kan? Benar nggak? Saya baru sekarang ini nge-google, baca materi kurikulum, bagaimana cara ngajarin balita, cara numerasi, literasi. Saya bereksperimentasi, saya beli-beli buku. Karena saya ingin memastikan bahwa anak saya masih belajar gitu. Jadinya jumlah orang tua yang sekarang terlibat dalam pendidikan anak itu besar sekali. Itu yang pertama. Kedua adalah jumlah guru, murid, dan juga orang tua yang sekarang mencoba-coba platform-platform teknologi untuk memastikan bahwa bagaimana nih yang paling tepat untuk bisa menemukan rumusan atau ramuan yang tepat untuk pembelajaran jarak jauh. Jadinya ini belum pernah terjadi sepanjang sejarah kita. Jumlah orang yang menggunakan teknologi walaupun dengan penuh tantangannya. Jadi ini adalah aspek-aspek yang menurut saya bisa menjadi kesempatan kita untuk maju ke depan. Dan jangan lupa, generasi yang akan melalui COVID ini adalah kemungkinan bisa juga menjadi generasi salah satu yang terkuat. Karena mereka telah melalui suatu hal yang begitu sulit sehingga ke depannya mereka bisa melangkah tanpa takut apapun ke depannya. Amin. Iya. Mas Menteri, aku boleh nitip anak nggak, Mas? Jangan dong, aku juga dong. Mas Menteri, tapi yang tadi Mas Menteri bilang adalah semoga generasi ini yang disebut mungkin dalam tanda kutip generasi pandemi menjadi generasi yang kuat. Tapi jangan lupa juga untuk sosial. Karena generasi yang ini kayaknya miss untuk bersosialisasi ya, karena tidak bisa bersosialisasi. Juga sama dunia teknologi. Anak saya baru setahun loh ngerasain sekolah SD tuh. Nah Mas Menteri, belum pernah. Dari di 2020 ini banyak orang bilang tahun yang begitu banyak berita buruk. Tapi untuk dunia pendidikan, ada nggak sih good news yang mungkin Mas Menteri selain mau yang tadi Mas Menteri udah kasih hadirkan tahu buat kita? Mungkin di dunia juga ya, bukan cuma di Indonesia gitu, tentang dunia pendidikan. Iya, seperti yang saya bilang tadi, mungkin good news-nya adalah kesempatan ya. Itu potensi good news. Kita belum melihat terrealisir, tapi menurut saya tidak mungkin dampak daripada adopsi teknologi ini tidak ada dampak positifnya ke depan terhadap berbagai macam inovasi dan kreativitas di bidang pendidikan. Jadinya ini
inovasi dan kreativitas pendidikan di dalam suatu krisis itu meledak kreativitas masyarakat. Jadi pembuat kurikulum, software engineer, guru-guru di desa, baik teknologi maupun non-teknologi. Bayangkan di daerah-daerah itu ada banyak sekali guru-guru yang menciptakan berbagai macam cara untuk berotasi, datang-datang ke rumah-rumah anak-anak dan membuat study group kecil. Jadinya itu kan juga inovasi di tingkat daerah dengan berbagai macam kearifan lokal, mereka melakukan inovasi yang luar biasa. Jadinya ada beberapa poin yang positif gitu. Kalau di Indonesia ya beberapa hal yang mungkin positif adalah kita telah melakukan reformasi dana BOS misalnya, di mana anggaran sekarang langsung ke sekolah dan bisa digunakan kepala sekolah untuk berbagai macam hal. Bayar kuota, bayar beli tablet atau beli laptop untuk dipinjemin ke siswa, bisa buat protokol kesehatan. Jadinya ada berbagai macam reformasi di dunia pendidikan yang kita lakukan untuk yang sebenarnya nanti bahkan sampai kurikulum darurat pun yang kita keluarkan. Mungkin elemen-elemen itu setelah pandemi mungkin ada yang kita jadikan permanen, belum tentu temporary gitu. Siapa tahu penyederhanaan kurikulum itu ternyata lebih cocok dan lebih efisien dan lebih mudah untuk guru mengerti gitu loh. Ini kan katanya Mas Menteri baru buat Instagram ya. Kenapa kok akhirnya bikin Instagram, Mas? Iya. Apa nggak telat, Mas? Cepat banget lagi contreng birunya. Kita harus jadi menteri loh kalau mau contreng biru. Kenapa akhirnya bikin Instagram, Mas? Ayo. Ya, saya buat Instagram, akhirnya buat Instagram. Itu karena saya benar-benar kepengen mendengar langsung. Saya ingin punya kanal langsung kepada masyarakat untuk bisa mendengar aspirasi mereka, komplain mereka, ya termasuk kritikan mereka terhadap semua hal yang kita lakukan. Karena bagi saya sebagai pembuat kebijakan dan tim saya juga dan penguasa anggaran, kebijakan, regulasi dan reformasi itu semuanya saya membutuhkan feedback atau respon yang cepat dari masyarakat. Jadi kalau ada sesuatu yang salah atau apa saya langsung tahu. Kalau ada persepsi yang mungkin tidak benar, saya bisa langsung bereaksi gitu. Jadinya untuk mendapatkan kecepatan komunikasi dialog dua arah antara saya dan masyarakat, menurut saya ya sosmed adalah cara terbaik gitu. Dengan semua ketidaknyamanannya. Dibaca komen-komen netizen, Mas. Dibalas-balasnya nggak pakai fake account gitu? Saya baca, semuanya saya baca. Oh, semua dibaca. Iya. Tadi nggak kepikiran bikin TikTok, Mas? Habis Instagram bikin TikTok kan? Nggak ada urusan. Baby step. Berarti ada ke arah sana. IG dulu. Betul ada komentar dari haters gitu suka gimana, Mas? Kepikiran nggak, Mas? Nggak, kalau pemimpin itu nggak punya kulit tebal, ya jangan gabung pemerintah lah. Gitu. Artinya, itu dia. Jadi, kalau saran saya Mas, udah balesin aja pakai fake account, Mas buat fake account nih. Itu cara Oh iya. Kita udah ada mau bacain beberapa komentar Komen-komen yang masuk nih di Instagramnya Mas Menteri nih. yang mana? Bebas. Mas Menteri baca Atau aja. dari ini nih, dari ini nih Mas Menteri. Pak, saya hanya minta tugas diringanin. Udah jawabannya panjang-panjang, deadline-nya sebentar. Mana yang lain belum dikerjain. Aduh Pak, tolong. Pala rasanya ingin pecah Pak. Dengarkan suara kami Pak. Butuh keringanan saat PJJ ini. Bukan dibikin dipersulit. Saya hanya kasihan yang HP-nya dikaretin, yang HP-nya black screen, HP-nya susah dipencet dan lain-lain. Udah paketan cepet banget, abis kadang jaringan hilang, tolong Pak. Ini lebih ke curhat ya. Ini dari murid ini. Kayak ke papa gitu ya. Dari Pak murid tolong ya. gitu. Iya. Jadi ini luar biasa, banyaknya dari baik mahasiswa maupun siswa ya, peserta didik di dasar dan menengah yang mengkomplain dengan begitu banyaknya tugas, apalagi mereka juga frustrasi karena harus di rumah, terus nggak bisa ketemu teman, bahkan banyak sekarang yang bilang kangen sama guru. Dulu sebelum pandemi nggak pernah kita mendengar ini anak-anak kangen dengan guru, tapi sekarang di mana-mana anak-anak kangen teman, kangen guru. Jadi kita telah melakukan penyederhanaan kurikulum secara dramatis, di mana setiap mapel itu standar pencapaiannya kita ringkas, seringkas-ringkasnya, biar fokus kepada yang esensial dan kepada yang prasyarat untuk masuk ke jenjang berikutnya. Biar jangan ada yang ketinggalan pada saat pandemi ini sudah selesai, mereka masih terkejar ketinggalan. Di luar itu pun kita ada suplemen
TVRI belajar dari rumah yang lumayan sukses itu, pada lumayan laku, banyak sekali yang menonton TVRI sekarang karena ada program-program edukasi dan program edutainment juga. Bahkan ada dokumenter yang keren-keren juga di situ, bisa ditonton di TVRI sebagai suplemen. Di luar itu kita juga untuk PAUD dan SD kita buat kurikulum yang spesifik karena anak-anak muda itu yang paling sulit mengikuti PJJ. Kita tahu ini sebagai orang tua, ya kan? Mereka yang paling membutuhkan interaksi fisik dan lain-lain. Jadi kita menciptakan di Kemdikbud modul-modul khusus yang bagian orang tuanya itu jelas. Sehingga peran orang tua, apa yang harus dilakukan orang tua itu sebagai pendamping guru di rumah, itu bisa dilakukan secara independen dan tanpa teknologi, bisa dilakukan offline. Dan modul-modul itu bagian dari kurikulum yang legal. Jadi guru-guru boleh membina orang tua untuk melaksanakan kurikulum ini di rumah yang sifatnya kontekstual. Contohnya memasak dengan ibu, dengan menghitung konsep-konsep numerasi dan matematika dengan menghitung resep nasi goreng dengan ibu. Gitu. Jadi contoh-contohnya ada beberapa seperti itu. Jadi bebannya guru untuk tidak perlu menuntaskan lagi kurikulum. Fokus saja pada yang esensial dan agar lebih ringkas. Pak Menteri, tadi kan ini banyak komentar-komentar. Nah sekarang kita mau bacain komentar-komentar yang lucu ya. Aneh-aneh ya. Kalau ini ya. Macam-macam ya, kita bacain aja Mas Menteri. ya. Dan Praeses, Mark Zuckerberg dari Indonesia. Tapi ada banyak banget yang bilang mirip nggak sih Mas Nadiem? Banyak deh yang bilang mirip ya. Mark Zuckerberg. Mirip tahu. Nih Chris Derry, Pak giveaway ijazah dong. Pak giveaway Ijazah. Ada lagi. Giveaway ijazah. Hoki banget jadi anaknya Pak Nadiem, bukan guru, bukan dosen, tapi yang ngajar langsung Menteri Pendidikan Indonesia. Ya benar juga sih. Masih PAUD lagi tuh anak-anaknya tadi. Dari Olgi Lala nih. Ku menangis, membayangkan betapa kejamnya tugas pada diriku. Kenapa gue nyanyi sih? Kenapa aku nyanyi sih? Gak tahu. Ya karena emang nadanya begitu. Ini dari Syahaya. Pak, saya keselak tugas, Pak. Ya ampun. Kan banyaknya. Ini juga ada dari Desta ya. Enggak, itu bukan, itu gua. Itu gua. Aduh, oh, itu dia kakak ya. Asik banget ya Mas Menteri nih ya. Rama mau menjawab pertanyaan ya kan. Asik Kapan kalau lagi Mas langsung Menteri Nadiem mah. interaksi langsung sama Mas Menteri. Iya. Terima kasih loh Mas Menteri loh. Andai kan bisa langsung ketemu ya. Sekali lagi, Tonight Lover semua yang belum follow, yang punya Instagram, follow langsung @nadiem_makarim tuh Instagramnya tuh. Mau nanya apa aja. Saya follow ya, Tuh, Pak. ada tuh. Saya follow ya, Pak ya. Belum cukup banyak followernya. Mungkin banyak, Pak. Follow back, Pak. Ngomong-ngomong soal dunia pendidikan dan juga Instagram, kita juga punya teman yang mau cerita nih Mas Menteri ya. Mudah-mudahan ceritanya lucu Mas ya. Coba didengerin aja Mas ya. Ini dia. Marcel. Iya, Marcel. Halo Mas Menteri. Selamat Marcel. Halo Mas. Kita mundur ah. Gimana Pak? Di sini. Kayak gini ya. Saya panik Pak. Temenin Pak. Iya. Halo Mas Menteri. Iya. Halo, apa kabar? Selamat Pak, Mas. Selamat, Instagramnya udah di-read sama Instagram ya. Instagramnya di-read sama Iya, Instagram. kan udah verified Udah dulu gitu ya. verified, iya. Masa bibirnya pucat banget? Saya belum makan nih. Jujur, saya seneng banget gitu Instagramnya udah di-read, udah bisa swipe up ya Pak ya hari ini ya. Ya ampun. Bisa kali Pak kita endorse nilai rapot nih. Bisa kali ya. Pak, saya sampai lupa ini segmennya Pak. Ini CLBK Pak, cerita lucu. Bah, kocak! Pak, Nadiem Makarim ini ya ampun Instagramnya cepet banget gitu sampai centang biru. Kalau saya Pak punya Instagram, saya baru centang biru 4 tahun ini. 4 tahun Kak. 4 tahun punya Instagram. 4 tahun punya Instagram baru centang biru kemarin. Kayak ngambil S1 saya Pak. Lama banget gitu. Ini ceritanya di masa pandemi ini gitu. Adik saya juga sekarang lagi ini Mas Menteri belajar di online di rumah. Iya. Cuman ya banyak dikasih kuota sama sekolahnya gitu. Tapi saya minta tolong Mas Menteri biar sinyalnya cepet kuat gitu. Soalnya sinyalnya itu agak patah-patah gitu. Adik saya kasihan soalnya pas waktu lagi ngeliat kan gurunya lagi belajar matematika, udah serius ngeliatin gurunya, sinyalnya patah-patah kan. Pas waktu sinyalnya baik lagi, gurunya tinggal nanya, gimana? Ya gimana Bu? Sinyalnya juga patah-patah Bu, ini saya baru pengen bawa ke Haji Naim. Itu Mas Menteri, iya. Tapi di sekolah yang paling saya ingat adalah kantin kejujuran gitu. Di sana adalah kantin kejujuran yang makanannya sama duitnya diamprokin di satu meja. Jadi kita kalau jajan intinya jujur aja.
Jadi di sekolah saya diajarkan bukan cuma nilai yang bagus, tapi akhlak yang bagus juga. Iya. Dan bapak saya juga pernah bilang, Mas Menteri, kalau ya percuma, sebagus apapun nilai matematika kita, tapi itu semua akan percuma kalau kita nggak punya etika. Iya, betul. Terima kasih Mas Menteri sudah mendengarkan saya di CLBK Cerita Lucu Bah Etika. Terima kasih Mas Menteri ya, Nadiem Makarim sudah meluangkan waktu untuk Tonight Show. Terima kasih banget Mas. Sehat-sehat terus Mas ya. Salam keluarga. Masa-masa ini cepat berlalu ya Mas Menteri. Pandemi ini cepat berakhir ya. Amin. Jangan lupa juga sekali lagi follow Instagram Mas Menteri kita di @nadiemmakarim ya. Dan juga @Kemdikbud tuh di follow juga ya. Iya. Biar dapat Cek ya info-info Instagramnya. langsung jadinya Kamu kalau ada apa-apa. Di follow sama apa namanya? Saya udah follow, tolong follow back. Di blog aja ya namanya Marcel. Thank you Mas Menteri. Terima kasih banyak. Terima kasih. Malam. Baik, terima kasih. Kita kembali lagi tetap di Tonight Show. Pertama kali bertemu di mana? Silakan ditulis. Buka. Sama nggak ya? 1, 2, 3. Pertama kali bertemu di Cikini nasi uduk, Balar Sarbini. Wah.